Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Azizul Huluk. Untuk kali ini saya ingin membawakan video yang berjudul hal-hal kecil yang sering kita sepelekan, amalan-amalan baik yang sering kita sepelekan. Jadi, untuk kali ini mungkin kita sering kali melihat bagaimana sih amalan baik itu dinilai dari besar atau kecilnya amalan tersebut. Misalnya, kita sering memandang kecil perihal kita mengambil sampah di tengah jalan, atau membuang paku yang ada di tengah jalan, atau kita membantu teman kita yang sedang kesusahan. Hal-hal kecil gitu sering kita remehkan. Tetapi di balik itu, Allah mempunyai nilai tersendiri terhadap amalan-amalan tersebut. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 22 yang berbunyi, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajamam bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tafti fihim minhum ahada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagaimana terkaan terhadap yang goib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Maksud dari arti surat tersebut adalah, dalam kisahnya Ashabul Kahfi diceritakan mereka adalah pemuda-pemuda yang dikejar oleh Raja Romawi ratusan tahun sebelum Nabi Isa lahir. Mereka memasuki gua dan diikuti oleh anjingnya. Tetapi ketika Raja Romawi menyuruh orang-orang sekitar untuk memasuki gua tersebut, para orang sekitar itu tidak ingin atau ketakutan ketika akan memasuki gua tersebut. Akhirnya Raja Romawi tersebut memutuskan untuk menutup gua dengan batu. Nah, dalam kisahnya, para ulama sepakat bahwasanya Ashabul Kahfi berada dalam gua tersebut selama 309 tahun. Jadi dalam ayat tersebut diceritakan dalam ayat tersebut diceritakan 3 dari 4 dan itu anjingnya, 5 dan 6 itu anjingnya, 7 dan 8 itu anjingnya. Maksudnya dalam ayat ini apa? Jadi Allah tidak menetapkan para Ashabul Kahfi itu, tidak menceritakan secara rinci Ashabul Kahfi itu berapa jumlahnya. Tetapi dalam setiap jumlah yang disebutkan Allah tersebut, mencantumkan bahwasanya ada anjingnya di dalam setiap jumlah tersebut. Maksudnya apa? Anjing tersebut tidaklah menyebarkan agama Islam, atau dia yang membuat masyarakat masuk Islam, atau dia yang dikejar oleh Raja Romawi tersebut, bukan. Tetapi anjing itu adalah ibaratnya seperti yang disebutkan dalam kisah tersebut, anjing itu selalu mengikuti majikannya, atau anjing tersebut selalu ada dalam jumlah angka yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tersebut. 3 dan keempat itu adalah anjingnya, 5 dan keenam itu adalah anjingnya, 7 dan ke-8 itu adalah anjingnya. Artinya apa? Seperti anjing yang taat kepada majikannya, hal yang remeh yang mungkin tidak ada nilainya. Kenapa hanya seekor anjing aja, bagaimana dia bisa dimuliakan oleh Allah dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut? Mungkin tanpa kita sadari, hal-hal seperti itulah yang sering Allah nilai lebih daripada yang kita pikirkan gitu. Mungkin
kita bisa mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada seorang kiai atau alim ulama yang sedang menyebarkan agama Islam, sedang berdakwah, mungkin kita selalu melihat bahwasanya, oh ini alim ulama ini sangat berguna terhadap negara dan lain sebagainya. Itu yang dipandang dalam manusia. Tetapi dalam pandangan Allah mungkin ada hal-hal yang kecil yang mungkin selalu kita remehkan. Mungkin itu dari santrinya atau mungkin dari orang yang ikhlas membantu kiai tersebut dalam dakwahnya, yang selalu mengikuti kemanapun kiai tersebut pergi. Sekedar hal sepele tersebut, Allah memuliakan sang santri tadi dari di luar apa yang kita pikirkan. Seperti halnya lagi, mungkin kita hanya mengambil sampah yang ada di jalanan, tetapi ketika kita mengambil sampah tersebut, mungkin itu tidak akan mengumpul dan tidak akan menjadikan banjir dan lain hal sebagainya. Itulah inti yang aku ingin sampaikan, bahwasanya hal-hal sepele yang sering kita sepelekan, amalan baik, amalan receh yang sering kita anggap, oh itu amalan biasa aja. Tetapi di mata Allah, mungkin Allah memberikan nilai yang lebih terhadap apa yang kita pikirkan. Jadi dalam hal-hal kecil tersebut, kita bisa mendapatkan eh, pahala yang lebih besar, mendapatkan dampak yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan tadi. Intinya, kita tidak bisa meremehkan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang remeh tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan dalam video-video selanjutnya.